Hai, ketemu lagi dengan gua di sini untuk menemani rebahan santuy kalian. Pada kesempatan kali ini, gua akan menceritakan alur cerita film Jepang berjudul Koizora Sky of Love yang rilis pada tahun 2007 lalu. Film ini sendiri dibintangi oleh Yui Aragaki dan juga Haruma Miura. Bercerita tentang dua orang remaja yang saling mencintai. Namun karena sesuatu hal sang wanita ditinggal oleh si pria tanpa alasan yang jelas. Lantas bagaimana kisah selengkapnya? Simak video ini sampai habis. Film dibuka dengan adegan seorang wanita yang terlihat sedang menelpon seseorang. Wanita yang bernama Mika itu sedang menaiki kereta menuju ke suatu tempat. Di atas kereta dia memandang langit biru mengenang cinta pertamanya. Dalam hati dia berkata, jika aku tidak bertemu denganmu, aku tidak akan merasakan pengalaman yang menyenangkan, menarik dan sangat berharga. Bagaimana kabarmu sekarang? Aku akan selalu mencintai langit biru. Kemudian kita dibawa pada flashback 7 tahun yang lalu, dan dari sinilah seluruh alur cerita dimulai. Saat di kelas, Ayah yang merupakan sahabat dekat dari Mika berkata bahwa dia naksir dengan anak kelas 1B yang bernama Nozumo, sedangkan mereka berada di kelas 1D. Kemudian Ayah pun mengajak Mika ke kelas 1B. Ayah mengatakan bahwa Nozumo itu cowok yang berambut hitam, sedangkan yang berambut putih itu adalah Hiro. Ketika mereka bertemu, Nozumo malah mengajak Mika berkenalan dan bertukar nomor telepon. Sepertinya Nozumo tertarik kepada Mika. Padahal saat itu yang ingin bertemu dengannya adalah Ayah. Mika yang merasa bingung malah langsung menghindar dan tidak sengaja menabrak Hiro yang sedari tadi berada di belakang Nozumo. Disinilah Hiro pertama kali melihat Mika yang begitu polos dan manis. Namun Mika justru merasa takut. Karena yang ada dalam pikirannya bahwa orang yang rambutnya dicat seperti itu pasti anak nakal. Kemudian saat kembali ke kelas, Mika lupa di mana dia menyimpan ponselnya. Dia pun mencari-cari di seisi kelas dan menyadari ponselnya tertinggal di perpustakaan sekolah. Dan benar saja ponsel Mika ada di rak buku perpustakaan. Ponsel itu berbunyi. Saat Mika mengangkat dikira Ayah yang menelpon. Namun ternyata itu adalah suara laki-laki. Laki-laki itulah yang menemukan ponsel Mika. Dan semua kontak di ponsel Mika juga dihapus olehnya. Saat ditanya kenapa nomor kontaknya dihapus, laki-laki itu pun menjawab dengan kata-kata yang bijak. Setelah kejadian itu, Mika menjadi sering berhubungan lewat telepon dengan laki-laki itu. Hampir setiap waktu mereka berteleponan. Pada suatu pagi, mereka melihat asap pesawat yang ada di langit. Saat itu, laki-laki itu menyuruh Mika untuk memfotonya sebagai kenangan bersama. Di lain tempat, laki-laki itu juga memfoto asap tersebut. Hingga pada hari ulang tahunnya, Mika tidak merasa senang. Karena kedua orang tuanya yang sedang bertengkar. Dia pun kembali ke kamarnya dan berbincang dengan laki-laki itu di telepon. Laki-laki itu pun menyanyikan lagu selamat ulang tahun buat Mika dan membuatnya merasa bahagia. Hingga akhirnya mereka pun berencana untuk bertemu secara langsung saat di sekolah. Keesokan harinya Mika pun datang ke kolam renang tempat mereka janjian. Saat menunggu laki-laki yang ditelepon, tiba-tiba ada yang memanggil Mika dan Mika pun langsung menoleh. Namun ternyata yang ada di belakangnya adalah Hiro. Mika pun berpikir keras apakah benar dia orangnya. Saat Hiro memberikan bunga buat hadiah ulang tahunnya, Mika hanya terdiam. Hiro pun tersenyum dan mengambil ponsel di sakunya lalu memperlihatkan foto asap pesawat yang difotonya. Mika pun tertunduk seakan masih tidak percaya, hingga kemudian dia pun langsung kabur. Sesampainya di kelas, Ayah bertanya tentang siapa laki-laki yang sering berteleponan dengan Mika. Mika pun mengatakan dia adalah Hiro. Lalu salah satu teman mereka berkata kalau tidak salah Hiro sudah memiliki pacar. Dan ketika pulang sekolah, Mika melihat Hiro dan mengikutinya. Lalu dilihatnya Hiro sedang menanam kembali bunga yang tadi diberikannya kepada Mika. Mika yang berdiri di belakang Hiro memperhatikan setiap apa yang dilakukan oleh Hiro. Sampai akhirnya Hiro menyadari ada Mika di belakangnya. Hiro yang sedang menyiram tanaman tersebut lalu mengarahkan pipanya ke arah cahaya matahari. Dan terbentuklah pelangi yang indah. Mika yang dasarnya polos pun langsung jatuh hati. Akhirnya sejak saat itu Mika dan Hiro pun jadian. Suatu hari mereka membolos dari sekolah. Hiro mengajak Mika ke rumahnya. Saat sampai di rumah, Hiro langsung menarik tangan Mika mengajaknya masuk ke kamarnya. Di kamar mereka pun berfoto. Ternyata foto mereka meleset. Hanya bagian atas saja yang terlihat.
hingga mereka pun tertawa melihat hasilnya. Kemudian Hiro menatap wajah Mika dan langsung menciumnya. Mika yang kaget tidak bereaksi apa-apa, dan hal itu aneh bagi Hiro. Maka Hiro pun berkata apakah ini ciuman pertama bagi Mika. Mika yang malu pun menggelengkan kepalanya. Walau memang benar dia tidak pernah merasakan berciuman sebelumnya. Hiro pun mengerti dan berkata bahwa dia akan bersikap gentle. Hingga setelah itu mereka pun melakukannya. こんなにも優しい痛みがあったなんて私は初めて知ったよ Tanpa sadar hari pun sudah gelap. Mika yang terbangun langsung merapikan pakaiannya, sedangkan Hiro masih tertidur. Namun saat itu Hiro menggigau memanggil nama Saki. Mendengar hal itu Mika langsung pulang tanpa pamit. Saat perjalanan pulang Mika menerima pesan dari Hiro. Mika yang masih kepikiran tentang Saki itu pun membalas pesan Hiro. Dia pun menulis apakah aku bisa percaya kepadamu. Hiro pun membalasnya dan membuat Mika tersenyum lega. Suatu hari Hiro janjian dengan Mika untuk pergi berkencan. Mika yang datang lebih awal menunggu Hiro sambil duduk di kursi pinggir jalan. Tanpa diduga datang mobil menghampiri Mika dan memaksa Mika masuk ke dalam mobil itu. Mika yang memberontak mencoba kabur dari mobil itu dan berlari menuju padang bunga yang luas. Namun dia terjatuh. Dan 3 orang laki-laki bejat itu memperkosanya sambil memotret Mika. Malam pun tiba, Mika berjalan sempoyongan di tengah jalan sambil merasakan sakit yang tak berkesudahan. Samar-samar dia mendengar suara Hiro yang mencari keberadaannya. Mika pun berusaha untuk sembunyi, namun Hiro berhasil menemukannya. Hiro memeluk Mika dan menanyakan apa yang telah terjadi. Melihat pakaian Mika yang lusuh dan terluka, Hiro pun mengerti bahwa dia telah diperlakukan tidak benar. Singkat cerita, Hiro pun berhasil menemukan dan menghajar 3 laki-laki biadab itu di markas mereka. Dia seakan kesetanan akibat rasa marah yang memuncak. Dia pun bertanya siapa yang memberi perintah. Salah satu pelaku mengatakan bahwa mereka dibayar oleh seorang wanita bernama Saki. Hiro yang marah langsung mencari Saki dan membawanya ke hadapan Mika. Tetapi Mika tidak tahu harus melakukan apa. Kakak Hiro yang juga ada di sana menghampiri Saki dan mencukur rambutnya secara acak sebagai balasan buat Saki. Setelah kejadian itu, Mika beberapa hari tidak masuk ke sekolah. Dia pun sempat dibawa ke rumah sakit oleh ibunya untuk diperiksa apakah dia hamil atau tidak. Dan beruntungnya dia tidak hamil. Suatu pagi dia memutuskan untuk berangkat ke sekolah. Tanpa diduga ternyata Hiro telah menjemputnya menggunakan sepeda. Mereka berangkat bersama. Dan Hiro membawanya ke tepi sungai tempat kesukaan Hiro. Di sana Hiro mendekatkan wajahnya kepada Mika untuk menciumnya. Tetapi Mika masih trauma akibat kejadian itu. Hiro pun memakluminya dan dia berbaring di rumput. Mika pun ikut berbaring sambil memegang tangan Hiro. Sesampainya mereka di sekolah, Mika dikucilkan oleh teman-temannya. Ternyata di semua papan tulis di sekolah terdapat tulisan yang menjelekkan nama Mika. Mika kaget dan hanya bisa terdiam. Di lain tempat, Hiro yang kesal menghapus semua tulisan di papan tulis dari kelas ke kelas. Sampai di kelas Mika, Hiro merebut penghapus dari tangan Mika dan langsung menghapusnya. Dia juga berteriak kepada murid yang ada di sana dan mengatakan bahwa siapa saja yang berani mengganggu Mika akan berhadapan dengannya. Kemudian Hiro menggenggam tangan Mika dan menariknya ke perpustakaan. Di sana mereka diam dalam keheningan sesaat. Hiro lalu memegang wajah Mika. Mika pun berkata kini dia tidak takut karena ada Hiro yang menjaganya. Mika pun mencium Hiro, sementara Hiro langsung memeluk Mika. Hingga akhirnya mereka pun melakukan hal itu di perpustakaan. Beberapa minggu berlalu, Mika sedang makan malam bersama keluarganya. Namun tiba-tiba dia merasakan mual. Seluruh anggota keluarga merasa cemas dan sepakat membawa Mika ke rumah sakit keesokan harinya. Besoknya saat di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa Mika hamil. Setelah mendengar kabar itu, Mika mengajak Hiro untuk bertemu di sebuah kafe dan berencana memberitahu tentang kehamilannya itu. Karena kehamilan Mika terjadi setelah mereka berdua kencan di perpustakaan. Saat berkata bahwa dia hamil, Hiro langsung kaget dan berlari keluar kafe. Mika pun merasa kecewa melihat Hiro yang pergi meninggalkannya. Namun saat Mika hendak meninggalkan kafe, Hiro kembali dengan membawa hadiah dan mengatakan bahwa dia merasa senang dengan kabar itu. Kemudian Hiro berjanji kepada Mika untuk menikahinya dan berhenti sekolah agar bisa bekerja demi membiayai Mika dan calon bayinya. Setelah itu mereka pergi ke pinggir sungai, tempat yang kini menjadi favorit mereka. Hiro juga bahagia melihat Mika mengelus-elus perutnya. Dia pun juga ikut menyentuhnya.
Bahkan mereka berencana untuk bertemu orang tua masing-masing dan mengatakan rencana bahwa mereka akan menikah. Singkat cerita, Hiro memohon kepada orang tuanya untuk dapat menikah dengan Mika. Orang tua Hiro pun bingung, apalagi setelah mengetahui keadaan Mika. Hingga akhirnya mereka pun memberikan izin. Mika dan Hiro pun senang karena mereka telah mendapat restu dari kedua orang tua Hiro. Ketika Hiro berniat mengantar Mika pulang, ibu Hiro lalu keluar dan memberikan sal kepada Mika agar tidak kedinginan. Keesokan harinya, Hiro datang mengunjungi kedua orang tua Mika. Kini Hiro datang dengan warna rambut yang lebih sopan agar memberikan kesan yang baik. Hiro pun meminta izin kepada orang tua Mika untuk menikahi anaknya. Ayah Mika pun langsung terdiam dan tidak percaya. Sementara Mika dan Hiro tidak henti-hentinya memohon kepada mereka. Ketika ibu Mika memberi nasihat bahwa membesarkan anak tidak mudah, mereka pun berkata akan berjuang demi hal itu. Bahkan mereka terus memohon sebelum orang tua Mika merestui. Scene berganti. Di sekolah, Nozumo dan ayah mengajak Mika untuk jalan-jalan pada malam Natal. Namun saat itu Mika menolak karena sudah ada janji dengan Hiro. Nozumo dan ayah cuma geleng-geleng melihat Mika yang benar-benar sudah seperti suami istri dengan Hiro. Kemudian tanpa diduga Saki datang menghadang Mika. Saki marah karena mengetahui Hiro keluar dari sekolah dan mengecap Mika sebagai wanita jahat. Saki makin kesal karena Mika tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dan tanpa berpikir panjang, Saki mendorong Mika dan menyebabkan Mika terjatuh dari tangga. Mika yang merasa kesakitan langsung berdiri dan menantang Saki. Dia berkata bahwa perasaannya kepada Hiro tidak akan dikalahkan oleh orang seperti Saki. Pada malam Natal, Mika dan Hiro berjalan bersama. Mereka melihat banyak orang tua dan anaknya menghabiskan malam Natal bersama. Hiro pun langsung memegang perut Mika dan berjanji mereka bertiga akan kesini lagi nantinya. Mika memperlihatkan foto ronsen bayi mereka kepada Hiro. Hiro tak kuasa menahan rasa bahagia dan dia memberikan Mika hadiah yang ternyata adalah sarung tangan bayi. Di sela-sela kebahagiaan mereka, Mika merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Hiro yang panik langsung membawa Mika ke rumah sakit. Sementara itu di rumah sakit, Mika akhirnya sadar dan ditemani oleh keluarganya. Saat itu Mika langsung bertanya tentang bayinya karena dia merasakan ada yang aneh dengan perutnya. Saat tahu bayinya sudah tidak ada, Mika pun merasa shock dan tidak percaya. Dia pun menanyakan tentang keberadaan Hiro yang tidak ada di sampingnya. Mika diizinkan pulang hari itu juga, dan saat keluar dia bertemu dengan Hiro. Ternyata Hiro baru pulang dari kuil untuk berdoa demi anaknya. Namun dia pun merasa shock setelah mendengar kabar tersebut dari Mika. Dengan perasaan sedih, mereka pergi ke tempat Hiro pernah menanam bunga yang pernah dia berikan ketika ditolak oleh Mika. Di sana mereka menganggap tempat itu sebagai tempat kenangan untuk bayi mereka. Mereka lalu meletakkan boneka salju kecil dan sarung tangan yang tadi diberikan oleh Hiro. Kemudian mereka berdoa. Hiro dan Mika juga berjanji setiap tahun mereka akan pergi mengunjungi anak mereka setiap tanggal 24 Desember di tempat ini. Dan tidak lupa mereka juga meminta maaf atas kelalaian mereka menjaga calon bayi tersebut. Musim semi pun tiba, yang merupakan tahun kedua mereka di SMA. Boneka salju kini berubah menjadi bunga yang indah. Tetapi tahun kedua ini juga menjadi tahun yang berat untuk Mika, karena tiba-tiba Hiro mulai menjauh darinya. Bahkan Hiro meminta putus dengan Mika tanpa ada alasan sama sekali. Mika yang merasa tidak terima tetap mencari dan menunggu kedatangan Hiro lagi ke sisinya. Tanggal 24 Desember tahun berikutnya, Mika datang ke tempat dia dan Hiro berjanji dulu untuk mendoakan anaknya. Ternyata di sana sudah ada boneka salju kecil seperti yang mereka buat setahun yang lalu. Mika yakin Hiro datang ke tempat ini sebelumnya. Dia pun berusaha mencari Hiro namun tidak bertemu. Semenjak itu, tanpa mengetahui kenyataan yang ada, Mika bertemu dengan seorang pria yang menjadi senior di universitas tujuannya. Mika yang sudah menyerah akan Hiro memutuskan untuk berpacaran dengan seniornya itu. Senior yang bernama Yu itu mau menerima Mika apa adanya, walaupun tahu apa yang pernah terjadi kepada Mika sebelumnya. Kemudian pada tanggal 24 Desember tahun berikutnya lagi, Mika tetap datang ke tempat yang sama untuk mendoakan anaknya. Saat itu dia pun diantar oleh pacarnya Yu. Saat sampai di sana, ternyata dia bertemu dengan Hiro yang mengenakan topi di kepalanya. Namun Hiro dengan cepat berlari dan meninggalkan Mika. Mika pun mengejar Hiro. Namun saat menemui jalan bercabang, Mika bingung harus mengejar Hiro atau kembali kepada pacarnya. Akhirnya Mika pun memilih untuk berhenti mengejar Hiro dan berjalan ke arah pacarnya Yu.
Saat itu Mika berkata jika dia memilih jalan yang berbeda apakah nasib mereka dapat berubah. Singkat cerita, akhirnya Mika lulus dari SMA. Namun saat kelulusan dia tidak melihat Hiro. Sejak itu dimulailah kehidupan Mika dengan cinta barunya di universitas. Dan Mika berjanji hanya akan mengingat masa lalu setahun sekali yaitu tiap tanggal 24 Desember. Hingga akhirnya pada tanggal yang sama di tahun berikutnya Mika pergi ke tempat biasanya. Namun yang dia lihat di sana bukan Hiro, melainkan Nozumo. Nozumo pun menjelaskan kepada Mika bahwa dia disuruh Hiro untuk berdoa ke tempat itu setiap tahunnya. Karena Hiro mungkin tidak akan bisa lagi pergi ke sini untuk berdoa. Setelah itu, Nozumo juga memberitahu Mika bahwa sebenarnya Hiro mengidap kanker sejak 2 tahun yang lalu. Waktu itu tepat saat Hiro meminta putus dengan Mika. Mika pun akhirnya memberitahu pacarnya Yu. Dia meninggalkan Yu dan pergi untuk menemui Hiro ke rumah sakit. Sementara Yu sendiri merasa sedih dan pasrah setelah ditinggal oleh Mika. Di sisi lain, Hiro yang tidak menyangka Mika akan datang sangat kaget dan pura-pura cuek. Namun Mika melihat bahwa Hiro masih mengenakan cincin yang mereka gunakan dulu untuk menikah. Hingga akhirnya mereka pun kembali bersama di sisa waktu Hiro yang sangat singkat. Setiap hari Mika mengunjungi Hiro dan mulai belajar untuk merajut. Karena dia ingin membuatkan topi untuk Hiro. Sementara Hiro terus-terusan memotret Mika. Demi fokus menjaga Hiro, Mika pun mengatakan kepada kedua orang tuanya untuk cuti sementara dari kuliah. Kedua orang tua Mika hanya bisa setuju, karena mereka tahu betapa Mika sangat mencintai Hiro. Di suatu pagi yang cerah, Mika dan Hiro janjian untuk pergi keluar bersama. Kakak Hiro berterima kasih kepada Mika karena dia sudah memohon kepada dokter agar Hiro dapat keluar sehari saja. Mika pun membawa Hiro ke tempat-tempat penuh kenangan mereka dulu. Dan mereka juga mengunjungi tempat istimewa bagi Hiro. Di sana Mika melamar Hiro. Saat itu Hiro merasa kaget. Mereka pun akhirnya menikah di bawah pohon rindang dan ditemani oleh bunyi aliran sungai. Namun setelah itu Hiro nampak sedih. Dia berpikir kalau hal ini hanya impian semata yang tidak akan mungkin diwujudkan. Besoknya saat di rumah sakit, Hiro sedang memandang langit. Dia bertanya kepada Mika kemana perginya orang setelah mereka meninggal. Mika pun tersenyum dan berkata tentu saja ke surga. Namun Hiro berkata bahwa dia ingin menjadi langit agar bisa mengawasi Mika. Mika yang tersentuh dengan perkataan Hiro langsung mengatakan, kalau langit cerah pertanda Hiro sedang senang. Langit sore menandakan Hiro sedang malu. Dan langit malam menandakan Hiro sedang memeluknya. Kemudian suster datang dan menyuruh Hiro untuk segera check up. Hiro menyerahkan kameranya kepada Mika dan meminta dia untuk mencetak fotonya. Ketika Mika selesai mencetak foto, tiba-tiba kakak Hiro menghubunginya dan berkata kalau Hiro sedang kritis. Mika terkejut dan berlari sekuat tenaga menuju ke rumah sakit. Mika terjatuh dan foto yang ada di tangannya pun berhamburan keluar. Mika pun kaget karena semua foto itu adalah foto dirinya. Dia tidak menyangka selama ini walaupun sakit Hiro terus memotretnya. Sementara itu saat di rumah sakit ponsel Hiro pun berbunyi dan ternyata itu video call dari Mika. Kakak Hiro pun langsung menunjukkan ponsel itu ke hadapan Hiro. Di layar ponsel, Mika meminta Hiro untuk tetap kuat dan menunggunya. Perlahan-lahan Hiro membuka matanya dan melihat Mika di layar ponselnya. Hiro mencoba berbicara. Dengan terbata-bata, dia meminta Mika untuk selalu tersenyum. Mika menghentikan langkahnya dan sekuat hati menahan tangisannya lalu tersenyum. Hiro tersenyum melihat Mika dan perlahan-lahan menutup matanya. Dia juga meneteskan air mata dan akhirnya pergi. Keesokan harinya, Mika yang merasa sedih tidak berani datang ke pemakaman Hiro. Dia hanya mengurung diri di kamarnya. Ibunya pun datang dan memberitahukan bahwa pemakaman Hiro telah berakhir. Ibunya juga memberikan sebuah buku yang merupakan buku harian dari Hiro. Mika terus memegang buku itu kemanapun dia pergi. Namun dia tidak berani membacanya. Dia juga ingin mengakhiri hidupnya. Namun saat itu buku yang dipegangnya pun terjatuh. Dan akhirnya dia membaca seluruh buku harian itu. Dari awal hingga akhir semua halaman yang ada di buku itu tertulis nama Mika. Halaman yang paling terakhir terdapat gambar Mika, Hiro dan anak mereka. Setelah itu Mika pun akhirnya bisa merelakan Hiro dan menjalani kehidupannya. Hingga film pun akhirnya selesai. Hiro が届けてくれた幸せな時間は思い出になんかなってない。いつだって